kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan selamat sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Presiden Sebelum, rekan-rekan media, mohon maaf sebelumnya. Rekan-rekan ada lambat, ya bermaklum karena kegiatan kita tadi sama Bapak Kapolres di Barelang, ya cukup melelahkan juga, banyak hal-hal yang kita temukan. Tapi kemudian ya kita laksanakan rilis ini. Ya tentunya rilis ini sangat menjadi atensi masyarakat untuk pembelajaran bagi kita. Mari kita tulis pemberitaan ini sebagai pemberitaan yang dapat mengedukasi masyarakat agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Dilanjut Pak Kapolsek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan media, sahabat Polri. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers tentang pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Dasar LPB garis miring 52 8 Romawi 2023 SPKT Polsek Sebeduk Polresta Barelang Polda Kepri tanggal 25 Agustus 2023. Tempat dan waktu kejadian diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di tong sampah tepi jalan Pos-Pos belakang kawasan Pandil, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam. Identitas pelapor nama AMJ, jenis kelamin laki-laki, 25 tahun, agama Islam, pekerjaan CS cleaning service. Identitas korban sudah jadi mayat, Mr. X, identitas, namun kini telah diberi nama oleh orang tuanya dengan inisial S, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Identitas tersangka nama inisial UF, perempuan, umur 20 tahun, Islam, pendidikan terakhir SMK, alamat Geger RT 0102 Kelurahan Lendu Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Modus operandi. Adapun cara tersangka melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia, yaitu tersangka melahirkan seorang bayi, lalu tersangka menutup hidungnya dan membekap mulutnya menggunakan kedua tangan tersangka agar bayinya tidak menangis. Itu dilakukan selama 10 sampai 15 menit. Kemudian tersangka mengecek napas bayi tersebut dan kemudian tersangka mengulangi perbuatan yang sama, menutup hidung, membekap mulut bayi tersebut menggunakan kedua tangan. Lalu tersangka mengambil penutup saluran air di kamar mandi untuk memotong tali pusar. Kemudian tersangka menyiram darah tali pusar tersebut. Lalu tersangka keluar kamar mandi dan mengambil kantong plastik warna hitam di dapur. Kemudian tersangka masuk kembali ke kamar mandi dan memasukkan bayi tersebut ke dalam kantung plastik hitam tersebut. Dan saat itu tersangka masih melihat bayi masih bernapas. Kemudian tersangka membungkus bayi di dalam kantung plastik hitam dengan handuk warna merah. Kemudian tersangka memasukkan ke dalam tas samping tote bag warna putih, lalu tersangka membawanya ke tempat tidur tersangka. Lalu tersangka mengganti baju, mengganti pakaiannya, langsung membawa tas samping tadi warna krem yang berisi bayi tersebut keluar kamar, lalu keluar dari dormitory. Dan sesampainya ke tong sampah, tersangka membuang di wilayah
Bonput belakang kawasan Panbil, Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Sungai Buduk, Kota Batam. Kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar 09.30 WIB, saksi AMJ yang bekerja sebagai CS dan servis di kawasan dormitory sedang bertugas hendak menggantikan plastik sampah yang biasa digantinya di belakang kawasan Panbil, Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Sebuduk, Kota Batam. Lalu saksi AMJ melihat ada tas warna putih yang berada di dalam tong sampah. Merasa curiga, kemudian saksi AMJ membuka isi tas warna putih tersebut. Ternyata di dalam tas warna putih tersebut saksi AMJ menemukan handuk warna merah yang membalati kantong plastik hitam tadi. Lalu saksi AMJ membuka kantong warna hitam tersebut dan terkejut, kaget melihat menemukan mayat bayi dalam kondisi sudah tidak bergerak atau tidak bernyawa lagi. Kemudian AMJ memberitahu kejadian tersebut kepada pengurus kantin belakang kawasan Panbil. Selanjutnya melaporkan tersebut ke atasannya melalui PA. Selanjutnya pihak security Panbil datang ke lokasi, sedangkan AMJ kembali bekerja seperti biasa. Kronologis penangkapan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar 07.20 WIB berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang cukup, unit opsional Reskrim Polsek Sebuduk yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibtu Justinus Malawa SHMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga pelaku pembuangan bayi yang bernama UF sedang berada di Jawa Timur, Kabupaten Ngawi. Mendapat informasi tersebut, unit opsional Polsek Sebuduk langsung menghubungi unit reskrim Polres Ngawi. Kemudian koordinasi sama Polres Ngawi, unit reskrim PPA dipimpin oleh unit reskrim PPA Ida Hamar. Kemudian unit reskrim PPA Polres langsung bergerak ke alamat tersangka, mengecek lokasi. Tiba lokasi memang benar tersangka atau pelaku berada di rumahnya. Selanjutnya unit reskrim Polsek Sebuduk berangkat ke bandara, ke Juanda sampai ke Surabaya, langsung ke Polres Ngawi, Kabupaten Ngawi. Unit reskrim bersama dengan unit PPA Polres Ngawi langsung melakukan penangkapan. Setelah itu berdasarkan keterangan tersangka bahwa memang benar tersangka melakukan pembuangan bayi yang berjenis kelamin laki-laki di tong sampah di tepi jalan Bonput belakang kawasan Panbil, Kecamatan Sungai Buduk, Kota Batam. Selanjutnya tersangka dibawa di Polres Ngawi, diamankan, dilakukan pemeriksaan awal. Selanjutnya buat berita acara penyerahan tersangka hasil penangkapan oleh unit reskrim Polres Ngawi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 unit reskrim Polsek Sebuduk kembali ke Kota Batam menggunakan transportasi udara membawa pelaku langsung menuju Polsek Sebuduk guna pengusutan lebih lanjut. Barang bukti yang disita dari tersangka: satu buah tong sampah dengan tinggi lebih kurang 17 cm warna hitam. 2, satu buah tote bag warna putih dengan motif tulisan ICI warna hitam. 3, satu buah handuk warna merah. 4, satu buah
kantong plastik asoy warna hitam. 5. Satu buah penutup saluran membuang air warna putih. Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sekian, terima kasih pada sore hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelaku ini kerja di mana? Terus artinya motifnya dia apakah dia malu atau bagaimana? Baik, perkenalkan. Jadi tersangka ini masih bekerja di kawasan Panbil. Jadi motif dari tersangka bahwa beliau ini masih ingin kerja. Jadi karena di sana itu kalau sudah punya anak atau sudah nikah tidak boleh kerja. Akhirnya beliau berusaha supaya menutupi supaya dia tidak nampak atau hamil atau setelah melahirkan supaya dia bisa bekerja kembali. Begitu. Pelaku ini udah bersuami istri atau bukan? Belum punya suami. Masih gadis. Pak Kapolsek, petunjuk untuk mengetahui dia pelakunya itu ada dari bekas dari bayi yang ditemukan itu. Baik, dari TKP kita menemukan kantong plastik hitam, terus kantong warna putih, terus handuk. Setelah kita telusuri dari TKP sampai tempat mereka tinggal, sampai di kamar, kita menemukan bukti petunjuk bahwa ada satu karyawan ada surat sakit. Nah, surat sakit itu sebanyak-banyak karyawan dia yang punya surat sakit dan itu tidak menunjukkan bahwa dia hamil, hanya sakit biasa, tapi ada surat sakitnya. Nah, dari situ kita kejar, ternyata kita ketemu sama teman-temannya, kita tunjukin barang bukti yang kita temukan, handuk dan sebagainya. Akhirnya teman-temannya melihat, oh benar, ini handuk teman saya, warna merah dan kantong. Gitu. Pak Kapolsek, dia kaburnya kapan? Setelah dia buang, apakah dia langsung kabur atau masih bertahan di Batam? Terus untuk kekasihnya sendiri sampai saat ini sejauh mana penyidikan? Status kekasihnya seperti apa? Gimana ulang? Untuk kaburnya dia dari Batam, setelah dia melahirkan langsung kaburkah atau masih menunggu? Baik. Dan terus untuk kekasihnya sendiri seperti apa? Status kekasihnya itu Jadi waktu dia melahirkan sendiri, terus beliau buang, tersangka buang di tong sampah. Keesokan harinya dia masih bekerja seperti biasa. Bekerja seperti biasa 2 hari. Hari berikutnya baru beliau berangkat ke Surabaya pulang kampung. Tanpa permisi, tanpa memberitahu ke pihak perusahaan. Untuk pacarnya, untuk sampai saat ini masih kita kejar, masih dalam penyidikan. sudah diketahui pacarnya ini. Nanti kita infokan. Iya. Mana tahu Supaya ada rame ulah kan. Enggak, supaya ada pertanggungjawabannya juga ya. Pak, izin hamilnya berapa bulan keluar ya Pak? Menurut dokter, Hamil nanya. hamilnya lengkap 9 bulan, normal. Berarti nggak Tapi nggak kentara lah kelihatan Pak. dia hamil Pak. Dia tidak kelihatan sama teman-temannya. Dia pakai obat penggugus bagaimana Pak? Tidak ada. Normal. Melahirkan sendiri di kamar mandi normal. Berarti dia dormitorinya yang di Panbil apa yang di Di kawasan Panbil. Oh, dalam Panbil ya. Yang bayi sendiri hanya dibekap aja atau ada cekikan lain gitu? Hanya dibekap saja, ditutup hidungnya, terus dibekap mulutnya. Pakai tangan. Pakai tangan. Ketika
dia masukkan ke dalam kantong plastik, dia masih merasa bahwa bayi itu masih hidup. Terus dibekap lagi gitu ya? Itu pacarnya kabur dengan si UA ini kan? Tidak. Jadi dia ini pacaran, baru hamil 21 bulan atau 2 bulan putus. Wah, dicampur ya. Terusnya Putus. Pak, dalam penelitian kan melibatkan psikolog nggak, Pak? Iya pasti. Jadi Karena mungkin jiwa terguncang Pak, terlepas dari kasus pembunuhan. Dia sendirian berjuang. Betul. Tony, kenapa? Tapi- Tanggung jawab. Pak Kapolsek, ada PT juga satu itu yang di kawasan Bangil juga. Lagu apa tuh yang ayah Oh, biologis. kalau untuk pacarnya itu kerja di perusahaan juga, tapi di luar, oke. di tempat lain. Nanti Center. Pak Kapolsek ada upaya hukum nggak untuk si laki-laki ini? Masih kita didik dulu, Pak. Dalami ya. Masih kita dalami. Pak Kapolsek, selama 9 bulan itu si pelakunya sadar nggak dia ada hamil? Menurut keterangan dari tersangka, dia baru menyadari ketika sudah mau mendekati melahirkan. Artinya juga dia agak sensitif Pak, masalah badannya kecil. Iya, karena iya gitu. Itu nggak ngerti seks edukasi fertilitas. Karena di sana Pak. Kamu enggak, ini edukasi. Oke cukup. Cukup lah. Cukup. Barang Barang bukti. Komandan. Mohon izin komandan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kiri kiri. Kiri komandan izin. Tengah Pak. Tengah Pak. Tengah Pak. Tengah Pak. Tahan Pak. Oke. Oke, sip. Kejadian pertama mengganti plastik tong sampah. Kita sangat mengganti tong sampah, menemukan sosok bayi laki-laki. Setelah kemudian beliau melaporkan ke atasannya, akhirnya atasannya melapor ke security. Kemudian security datang ke TKP tempat kejadian dan melaporkan ke Polsek Siabuduk. Kita dalami selama 3 hari. Terakhir kita dapat petunjuk bahwa pelakunya itu tinggal di seputaran dormitory kawasan Bangil. Kita kejar, ternyata tersangka pulang ke kampung halamannya Surabaya, Kabupaten Ngawi. Kita koordinasi sama Polres tempat di Polres Ngawi. Reskrimnya PPA ke TKP ngecek ke rumah tersangka bahwa tersangka memang ada di rumah, sudah pulang. Kemudian